Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang toxic relationship. Teman-teman sekalian tahu ya, toxic adalah racun ataupun sesuatu yang membuat kondisi diri kita maupun psikis kita menjadi tidak nyaman. Bila racun itu masuk ke dalam tubuh kita, secara fisik tubuh kita akan bereaksi tidak nyaman, panas, dingin, bahkan merasa sangat sakit. Itu bila kondisi fisik ketika kita memakan atau meminum sesuatu yang beracun. Nah, dalam relasi baik di pernikahan ataupun hubungan dengan seseorang ya, toksik juga bisa terjadi dalam relation kita. Nah, kondisinya adalah ketika toksik itu terjadi, tentu membuat perasaan kita menjadi tidak nyaman, pikiran kita jadi tertekan, dan tubuh kita tentu saja akhirnya akan bereaksi. Toxic relationship ditandai dengan kondisi di mana kita merasa tertekan, merasa terintimidasi, merasa tidak menjadi diri sendiri, dan bahkan mendapatkan kekerasan fisik, verbal maupun mental. Nah, kalau teman-teman sekalian menyadari bahwa dalam relasi yang dijalani selama ini, baik di pernikahan ataupun relasi-relasi yang ada dalam pengasuhan maupun dalam interaksinya di dunia kerja, teman-teman tentu perlu mengupayakan hal-hal positif yang perlu dilakukan untuk membantu agar bisa berdamai ataupun keluar dari kondisi toksik tersebut. Nah, ada beberapa step yang perlu teman-teman pahami, bahwa diantaranya adalah kondisi toksik itu bisa terjadi berasal dari diri kita sendiri juga. Ya, ketika di dalam diri kita masih juga menyimpan toksik, ya, maka kita akan mengundang kondisi-kondisi toksik lainnya ke dalam hidup kita. Contohnya, ketika di dalam hati kita masih menyimpan penyakit hati, kemarahan, rasa dendam, rasa benci, rasa marah, rasa kecewa, sakit hati, sejenis itu dalam hati kita, pada pasangan kita, pada orang tua kita, pada anak kita, atau pada teman kerja kita, maka itu akan mengundang perilaku-perilaku mereka yang membuat kita juga merasakan toksik ataupun merasa kesel lagi, marah lagi, jengkel lagi, sedih lagi, takut lagi. Ya. Nah, itu sebabnya salah satu step yang perlu kita lakukan untuk pulih ataupun terhindar dari toxic relationship adalah kita memulihkan jiwa kita terlebih dahulu. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang tanpa sadar masih tersimpan di dalam jiwa kita atau dalam pikiran bawah sadar kita. Biasanya toksik yang masih tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita itu berasal dari luka, trauma dalam pengasuhan orang tua kita. Bisa jadi di masa lalu kita melihat kondisi toksik dalam pernikahan orang tua kita. Hubungan mereka yang tidak baik-baik saja, ada kekerasan di sana, ada silent treatment di sana, ada pengabaian di sana, ada perselingkuhan di sana, bahkan ada kekerasan verbal maupun fisik yang pernah kita saksikan. Kondisi tersebut terinstal masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan membuat muncul belief atau keyakinan dalam diri kita terhadap suatu relasi. Oh, bapak itu atau laki-laki itu orangnya kasar, orangnya keras, orangnya toksik. Nah, ataupun ibu itu atau istri itu orangnya cuek, orangnya sibuk, orangnya tidak melayani. Nah, pemaknaan itulah yang akhirnya menimbulkan perasaan luka ataupun menjadi mental block ataupun toksik yang membuat di masa depan kita yang saat ini kita mendapati kondisi-kondisi yang tidak jauh berbeda dari trauma-trauma masa lalu kita. Maka salah satu cara untuk pulih dari toxic relationship adalah dengan kita membereskan, membenahi mental block ataupun toksik-toksik yang masih tersimpan dalam diri kita akibat pengalaman di masa lalu dalam relasi dengan orang tua maupun di hubungan-hubungan yang pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, tentu saja kita bermusyawarah, berkomunikasi dengan pasangan atau partner kita saat ini bila merasa perilakunya membuat kita merasa tidak nyaman. Sampaikan secara asertif
Asertif itu kita menyampaikan pesan tanpa membuat pasangan atau orang tersebut tersakiti. Salah satu tekniknya adalah dengan menggunakan I message, pesan saya. Jadi berorientasi pada saya, terfokus pada saya atau diri sendiri. Saya merasa takut ketika saya melakukan kesalahan dan kamu terus menyalahkan saya. Jadinya saya takut mencoba, takut berusaha, takut berinisiatif. Karena kalau itu tidak sesuai dengan keinginan kamu ataupun ekspektasi kamu, kamu akan marah ataupun mengabaikan saya ataupun bertindak yang membuat saya terluka. Sampaikan pada pasangan. Saya merasa sedih ketika kamu mengabaikan saya berharap kamu bisa lebih perhatian, lebih mendengarkan, lebih mau menemani dan membersamai ketika saya sedang sedih, ya kan? Nah, jadi kita menyampaikan apa yang kita rasakan selama ini kepada pasangan. Saya ingin kita bareng-bareng memperbaiki satu sama lain. Kamu inginnya apa, saya inginnya apa. Disampaikan satu sama lain kepada pasangan, tentu saja ketika kondisinya sudah damai gitu ya, kondisi Anda maupun pasangan Anda sedang dalam kondisi yang baik-baik, sehingga proses komunikasi itu menjadi lebih mudah ya. Kemudian setelah berkomunikasi dengan pasangan ya, teman-teman bisa mengupayakan langkah ketiga, yaitu melakukan konsultasi ke psikolog ataupun profesional di bidang relasi ataupun pernikahan ya. Ini membantu teman-teman tadi untuk bersama-sama dengan pasangan untuk pulih dari mental block ataupun toksik yang ada dalam dirinya masing-masing, sehingga mempengaruhi perilaku maupun sikapnya kepada pasangan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk mempercepat proses pemulihan jiwa pada diri masing-masing, baik istri maupun suami, untuk kemudian bisa pulih dari luka-luka masa lalunya, sehingga menjalani relasi yang saat ini jauh lebih mudah, jauh lebih senang, jauh lebih ringan, termasuk luka-luka yang dialami selama proses pernikahannya atau dalam relasinya selama ini ya. Jadi konsultasi psikolog membantu teman-teman untuk bisa menggali akar masalahnya, termasuk tadi trauma masa lalunya akan dibantu digali untuk kemudian dipulihkan, termasuk nanti trauma-trauma dalam pernikahannya atau dalam relasinya yang ada selama ini juga akan digali dan dipulihkan ya. Begitupun belief keyakinan yang keliru dalam relasi yang dijalani. Nah, selain itu teman-teman juga akan dibantu untuk proses terapi emosinya ya, sehingga tidak lagi banyak sampah di hati teman-teman. Kalau tidak banyak lagi sampah di hatinya, meski kondisi yang ada belum sepenuhnya berubah, teman-teman sudah jauh lebih tenang, jauh lebih rileks, jauh lebih mampu berempati karena hatinya udah nggak sepenuh yang sebelumnya ya. Jadinya bisa lebih lapang, lebih legowo, lebih bisa bersabar dan menerima kondisi yang ada ataupun merespon dengan lebih bijak dan lebih tepat. Nah, selain itu nanti juga ketika teman-teman berkonsultasi berdua dengan pasangan, kalau misalnya dengan saya terdiri dari 3 sesi untuk konsultasi pernikahan. Sesi 1 untuk istri secara private, kemudian sesi 2 untuk suami juga secara pribadi, dan ketiga adalah sesi couple atau berdua ya, suami istri. Nah, nanti di sesi couple ini kita akan menggali ataupun membahas tentang hal-hal yang membuat satu sama lain merasa nyaman, apa ekspektasi dan harapan-harapan selama ini, dan apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk kembali menghidupkan, mengembangkan, menumbuhkan cinta kasih sayang dalam relasinya seterusnya ya. Nah, ini bisa menjadi alternatif solusi yang bisa teman-teman upayakan untuk bisa terbebas dari toxic relationship. Jadi pada prinsipnya toxic relationship itu bisa dipulihkan, bisa disembuhkan, bisa diperbaiki apabila salah satu atau alhamdulillah kalau kedua dari pasangan suami, istri ataupun orang-orang yang sedang berelasi itu bisa bekerja sama, bisa mau sama-sama berubah dan memperbaiki dirinya. Insya Allah selalu ada jalan, selalu ada kemudahan, selalu ada keajaiban apabila kita mau berubah dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala.
Semoga bermanfaat. Bila butuh konsultasi bisa hubungi kami ke link yang ada di bio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.